video. Ya, Pak Teguh punya video bagus tentang sel hewan 3 dimensi, bagus videonya. Tapi cara nampilkannya gimana ini kalau di MS Team? Ada yang tahu? Klik yang mana? Ini kan Pak Teguh klik share gitu kan ya, open, share. Itu yang muncul cuman file PPT sama PDF. Yang file video kok nggak mau ya? Ada yang pernah? Mungkin pakai share screen desktop, Pak. Pakai? Share screen-nya yang pakai yang desktop. Oh, yang sebelah mana? Klik yang mana? Ini kan open share try. Biasanya Pak Teguh mesti pakai itu. Kan ada itu, Pak, yang screen share itu, Pak. Screen share itu di sebelah mana? Sebelah mana ya? Kan yang share tray itu, Pak. Nah, nanti Ya. sebelah PowerPoint ada pilihan screen share. Oke, Desktop atau coba ya. Windows. Ya, coba ya. Ya, Pak. Oh iya ini. Oh, screen. Ya, 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 ya. Pilih yang screen share ya berarti ya. Iya, Pak. Oke. Oke, screen share. Terus berarti langsung putar video gitu ya. Ini kan sudah screen-nya Pak Teguh tampil ya. Anunya, monitor, layar monitornya Pak Teguh sudah tampil toh? Masih PPT. Oh, masih gede. Bentar ya. Ini share your screen. Screen. Application window. Ini berarti langsung putar video mungkin ya, coba ya. Putarkan videonya. Sekarang sudah terlihat, Pak. Bentar ya. Nah, sudah muncul videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, kita nonton video ya. Oke, Pak. Ya.
Oke, itu ya videonya ya, bagus ya. Waduh. Ya. Oke, itu tadi sudah sama-sama kita lihat video. Halo, dengar suaranya Pak Teguh ya? Iya, Dengar, Pak. Pak. Oh ya. Dengar, Oke. Pak. Dengar, Pak. Ya, tentang sel hewan dan organel-organelnya serta proses pembentukan molekul protein. Nah, sebelum kita ke PPT-nya, Pak Teguh absen dulu ya, belum dibuka ini siap soalnya. Ya, tunggu sebentar.
Oke, barcode-nya sudah Pak Teguh share ke Amelia, ya. Silahkan pada absen dulu. Oke, sambil pada absen, kita terangkan PPT-nya. Nanti yang tidak bisa absen, segera bilang ya, nanti Pak Teguh absenkan. Jadi, untuk kuliah hari ini materinya tentang sel hewan, ya. Sel hewan, bukan sel tumbuhan, bukan juga sel bakteri, ya, fungi dan sebagainya, ya. Kita hanya menerangkan tentang yang sel hewan yang ada hubungannya dengan histologi, ya. Seperti tadi di video yang sudah sama-sama kita lihat, jadi secara umum itu untuk sel hewan itu ada 3 bagian, ya. Dinding sel atau membran sel, ya, membran sel yang lebih apa namanya familiar dipakai untuk sel hewan itu adalah membran sel. Kemudian sitoplasma yang di dalamnya nanti ada organel dan inti sel, ya. Jadi tadi di video tadi kan ada summary-nya, ya, pada bagian akhir ada summary, di situ dijelaskan bahwa secara umum gitu, ya, bagian-bagian daripada sel hewan itu dibagi menjadi 3, membran sel, sitoplasma dengan organel-organelnya, dan inti sel. Nah, ini kita baca cepat saja, ya, sejarah tentang teori sejarah dan teori sel, ya. Ini ada pertama Pak Robert Hooke, ya, yang mengamati struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya terlihat rongga yang dibatasi oleh dinding yang tebal, ya. Ya, ini adalah sel tumbuhan, ya, sel gabus. Mungkin kalian sudah pernah dapat juga, ya, waktu SMA, jadi kita cepat saja. Kemudian ada Pak Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, ya. Ini penelitiannya juga masih tentang tumbuhan, mengamati tubuh tumbuhan dan menemukan banyak sel penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian ada Pak Schwann, ya, penelitian terhadap hewan. Ternyata dalam pengamatan tersebut ia melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak kompartemen-kompartemen, ya. Saya cek absensi dulu.
masih kurang 17 orang. Silakan sambil absen, kita teruskan kuliahnya. Kemudian Robert Brown tahun 1831 mengamati struktur jaringan pada tanaman anggrek, melihat benda kecil terapung dalam sel yang kemudian disebut inti sel atau nukleus. Nah, ini ada Felix Dujardin dan Johannes Purkinje tahun 1835 mengamati tentang struktur sel yang terdapat cairan di dalam sel yang kemudian disebut dengan protoplasma. Maxwell ya, tahun 1825-1874 menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Ya. Kemudian menemukan unit struktural, fungsional, dan reproduksi. Ya. Kemudian menemukan juga unit herediter. Unit herediter ini adalah yang terdapat pada inti sel, ya, yang kromosom. Ya, cikal bakal ditemukannya kromosom. Nah, tentu saja penelaahan atau pengamatan tentang sel. Halo, suaranya siapa itu? Di-mute, tolong audionya. Halo, tolong audionya di-mute dulu. Ya, sudah, terima kasih. Tidak lepas dari kemajuan penemuan mikroskop, ya seperti di kuliah kita minggu kemarin ya. Jadi semakin canggih mikroskopnya, maka pengamatan tentang sel juga semakin maju gitu ya. Yang kemudian terus berkembang dari pengamatan tentang sel itu ke kultur sel dan jaringan, ke fraksinasi ya, kemudian ke pewarnaan dan ke biologi molekuler ya. Tentang DNA dan sebagainya. Ini semuanya berkembang. Ya, ilmu-ilmu ini berkembang diawali dari ilmu tentang pengamatan tentang sel, ya, pengamatan tentang sel, yang didukung ya, ilmu ini semakin maju karena didukung penemuan alat bantu yang juga semakin canggih. Ini pembatasan untuk ukuran sel ya, kita lewati sajalah ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sel hewan, ya. Bentuk umum dari sel hewan. Nanti ada membran sel, ya. Membran sel. Kemudian di membran sel itu selain lapisan yang fosfolipid bilayer, ya, ada juga modifikasi, ya. Pada beberapa sel tertentu, pada membran selnya mengalami modifikasi. Misalnya terbentuk flagel, ya. Bisa juga terbentuk silia, ya, mikrofili dan sebagainya. Ya. Nah, untuk sel yang membran selnya mengalami modifikasi terhadap flagel, itu contoh paling gampang adalah pada sel reproduktif, ya, sel sperma atau spermatozoa, sel sperma atau spermatozoa. Ya. Itu mempunyai satu bentuk flagel. Ya. Kemudian kalau terdapat fili atau mikrofili atau silia, itu contohnya misalnya pada sel epitel, ya, sel epitel pencernaan, ya, sel epitel pencernaan pada sel-sel usus. Nah, itu banyak terdapat mikrofili, ya, berfungsi untuk penyerapan dan untuk melewatkan zat makanan juga, ya. Kemudian setelah membran sel, di dalamnya kita temukan sitoplasma, ya. Sitoplasma yang di dalamnya banyak terdapat organel, ya, mitokondria, retikulum endoplasma dan sebagainya. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian lebih dalam lagi ini nanti akan kita temukan yang namanya nukleus atau inti sel. Kita bahas dulu tentang membran sel, ya. Membran sel seperti di video tadi, membran sel atau membran plasma itu membungkus sel dan mengatur lalu lintas molekul keluar masuk ke dalam sel, ya. Kemudian membran organel, ya, tentu saja membatasi atau membungkus organel sebelah luar gitu ya, agar organelnya tidak keluar
tidak sampai ke ekstrasel gitu ya, tidak jalan kemana-mana organelnya, maka dibungkus oleh membran sel. Ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini gambaran secara strukturalnya ya di dalam membran sel bagian luar. Nanti kita temukan yang namanya glikoprotein ya, yang dapat mengikat molekul baik dari sel tetangga maupun dari cairan ekstrasel. Ya. Kemudian bagian kepalanya yang hidrofilik ya, berupa fosfat. Kemudian ekornya yang hidrofobik berupa lipid. Ya. Dan juga terdapat protein integral dan protein periferal. Ya. Halo, suaranya siapa itu? Oke, terima kasih. Membran sel merupakan bagian sel yang membatasi inti sel. Halo, tolong di-mute ya audionya ya. Membran sel merupakan bagian sel yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya atau istilah sel. Membran sel bersifat sangat tipis dan elastis dengan ketebalan 7,5 sampai 10 mikrometer. Ya. Membran tersusun dari membran berlapis 2 atau rangkap yang terdiri dari lipoprotein. Ya. Bagian di antara dua lapisan protein tersusun atas lipid, yaitu fosfolipid 60%, kolesterol 25%, dan lipid lain 15%. Ya, fosfolipid bersifat hidrofobik atau menolak air, jadi hanya dapat dilalui oleh zat-zat yang larut dalam lemak saja. Kemudian protein berada pada lapisan terluar, ya, tadi ada protein tadi ya, yang bagian luar yang tadi bulat-bulat tadi, pada lapisan terluar dan terdalam, bersifat mudah dilalui oleh senyawa kimia, permeabel, ada protein integral dan protein perifer, ya, protein integral dan perifer. Ya. Perifer ini tepi maksudnya yang tadi ya, ada gambarnya, ada yang di tengah, balik lagi ya coba. Nah ini ya, nah ini yang perifer, ini yang integral. Aku gak bisa tunjukkan panahnya ya, yaitu yang ada tulisannya integral itu ya, yang di tengah ada juga yang perifer ya. Jadi untuk zat-zat yang tidak bisa melewati membran sel, artinya yang lapisan fosfolipid ini bisa melalui protein integral ini, ya, masuk ke dalam atau keluar sel. Ya. Nah ini ya, untuk difusi dan osmosis juga dengan transport pasif ya. Jadi ini kan mengulang saja, jadi cepat saja lah. Nanti kalau ada pertanyaan saja kita bahas ya. Kemudian setelah membran sel kita ke nukleus ya, ke nukleus. Nah, secara umum nukleus ini ada membran inti, kemudian di dalamnya ada anak inti dan juga apa namanya, plasma lema ya. Jadi sitoplasma inti sel gitu ya. Nah, seperti di video tadi ya, di dalam inti sel ini bagian utamanya adalah benang-benang kromatin ya, benang-benang kromatin yang berisi informasi genetik tentang individu tersebut ya, tentang individu yang ada selnya ini ya. Jadi kalau nanti dibutuhkan pembentukan protein ya, maka akan dimulai dari inti sel ini proses pembentukannya ya. Misalnya pembentukan enzim, hormon ya, dan sebagainya, maka semuanya akan disintesis di program awal dari inti sel ini. Ya.
akan membentuk RNA, ya, kemudian akan dibawa keluar di ribosom, dicetak kemudian ya asam amino ya, sampai terbentuk molekul protein. Ya. Seperti di video tadi jelas sekali ya, terbentuk asam amino di ribosom, kemudian dibawa ke apa tadi? Aparatus Golgi ya, tidak salah, aparatus Golgi sampai terbentuk protein ya, molekul protein yang diinginkan. Dan bisa di proteinnya itu bisa digunakan di dalam sel, bisa juga dikeluarkan keluar sel menuju sel-sel target yang membutuhkan protein tersebut. Disebut nukleus ya, diameternya kalau pada mamalia sekitar 5 sampai 10 mikron ya, berfungsi sebagai membran inti ya, tersusun atas membran inti atau karioteka, kemudian kromatin, kemudian nukleolus dan nukleoplasma atau sitoplasma inti sel. Lapisannya ganda ya, membran inti sel hampir mirip dengan membran sel yang fungsinya untuk menghubungkan nukleoplasma dan sitoplasma. Kemudian terdapat juga kromatin, yaitu berupa butiran-butiran yang terdapat dalam matriks inti, memiliki kemampuan menyerap zat, dan butir kromatin akan tampak jelas saat sel tidak membelah. Ya. Jadi kromatin akan tampak ketika sel posisi tidak membelah, karena nanti kalau sudah membelah, kromatinnya akan berubah menjadi benang kromosom. Struktur bulat di dalam inti yang banyak mengandung RNA dan protein. Kemudian nukleoplasma ya, atau plasma inti atau sitoplasma inti merupakan substansi dalam bentuk cairan yang agak kental. Cairan ini mengisi ruang antara membran inti dan di dalamnya terendam kromatin dan nukleolus. Ya. Jadi di dalam nukleoplasma itu terdapat anak inti atau nukleolus dan kromatin. Ya. Serta protein-protein yang lain. Ya. Tetapi paling dominan itu adalah kromatin. Oke, membran plasma sudah, membran sel sudah, inti sel sudah. Sekarang kita ke sitoplasma. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke sitoplasma? Maaf, ini nanti kuliahnya Pak Teguh sampai jam 10 ya, karena mau ke lab peternakan mengantarkan sampel, terus Pak Teguh mau berangkat ke Malang, mau mengantarkan sampel juga, ya, sampel pakan ternak, pakan sapi, pakan kambing ya, rumput, ada beberapa macam jenis rumput, dianalisis proksimat, sama feses, sama air susu kambing. Ya, jadi nanti sampai jam 10 saja. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas lagi, boleh ditanyakan minggu depan. Ya, minggu depan kita bisa berdiskusi lebih leluasa ya. Tentang videonya tadi juga boleh. Kalau ada yang mau videonya, itu videonya kalian bisa download nggak? Nggak bisa ya? Kan tadi cuma di setel aja screen-nya. Nggak bisa ya? Pengen punya apa enggak kira-kira? Atau ada yang sudah punya dari YouTube? Belum? Sudah belum? Ada yang pernah lihat mungkin? Belum. Pak. Oh, belum. Nanti pengen punya enggak tapi? Pengen enggak? Atau cukup? Pengen, Pak. Pengen ya? Iya. Oh ya, soalnya bagus memang Pak Teguh tadi itu kebetulan kemarin ya, tadi malam itu nyari-nyari, sebenarnya sih bukan untuk kuliah, rencananya sih bukan untuk kuliah, mau dipakai untuk Pak Teguh itu mau nyari video memang tentang sel hewan, mau dipakai untuk praktikum sebenarnya, untuk praktikum biologi dasar. Tapi kok, loh ini kok bagus itu, artinya 3 dimensi, kemudian apa?
animasi gitu ya, bisa gerak-gerak. Wah, ini bagus. Makanya saya share aja sekalian di sini. Oke, kalau ada yang berminat, berarti nanti mungkin ini ya Pak Teguh bagi sama si Amelia aja ya. Jadi kalau ada yang minta, boleh. Filenya sekitar 26 mega. Ya, sekitar 26 mega. Nanti kalau di email masih bisa. Ya, jadi nanti mungkin nanti Pak Teguh emailkan ke Amelia. Nah, kalau ada yang minat silakan minta saja ke Amelia. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk membran sel dan inti sel. Mohon maaf Pak, ada beberapa Ya. mahasiswa yang gagal absen. Oh iya, ya. Ya, saya absen dulu ya. Ya, ini ada 9 orang. Oke, Pak Teguh absenkan dulu. Ya. Safira Rosada.